Bab 2604. Seorang wanita. Dunia Origin. Semua orang yang ada di dunia Origin mulai ketakutan. Di antara mereka juga ada Master Super Alam Penguasa Takdir. Tekanan yang kuat ini membuat Master Alam Penguasa Takdir ini sampai menundukkan kepala. Tako yang ada di langit juga berhenti. 4 Master Alam Penguasa Takdir juga ikut berhenti. Ekspresi Pak Tuali semakin serius, lebih tepatnya ketakutan. Pria parubaya bergaun putih yang memegang pedang di sampingnya juga menunjukkan ekspresi wajah serius dan takut. Tako melihat ke langit sekilas. Kemudian muncul kekuatan tak berwujud dari badannya. Energi ini saat menyentuh kekuatan tekanan ini langsung kalah. Perlahan-lahan, pinggang Tako juga membungkuk, kedua kakinya juga sudah melengkung ke bawah. Tako menengadahkan kepala melihat ke langit, lalu muncul senyuman licik di wajahnya. Kemudian, Tako langsung menegakkan pinggangnya. Pak Tuali, pria parubaya berjubah hitam dan 2 Master Alam Penguasa Takdir yang ada di depannya tidak bisa melakukan hal yang sama dengannya. Bahkan sampai penguasa kediaman ilahi, Raja Dinasti Eternity, Ketua Kultus Jiwa, Tuan Jing dan Wilski Sui juga sama. Para Master Super dan Master Alam Penguasa Takdir Puncak juga harus membungkuk pinggang di bawah tekanan yang kuat ini. Mereka tentu saja tidak bersedia, tapi tertekan oleh kekuatan kuat ini. Sedangkan kedua kaki warrior yang dan Irenean juga sudah melengkung setengah dan hampir berlutut di tanah. Tapi, warrior yang dan Irenean menahan, sampai terdengar suara retakan tulang, mereka juga tidak menyerah. Hanya saja kekuatan tekanan ini sangat kuat. Ini adalah kekuatan tekanan paling kuat yang pernah dijumpai warrior yang. Suasana dunia Origin langsung menjadi hening saat tekanan ini muncul. Karena semua orang sudah tertahan oleh kekuatan tekanan ini. Tidak. Terkecuali Denskiki dan Shiro. Shiro dan Laksa benda spiritual langit dan bumi tidak terpengaruh oleh kekuatan ini. Kekuatan tak berwujud ini sama sekali tidak membuat mereka merasa tertekan. Denskiki meski tidak tertekan oleh kekuatan ini, ada sebuah benda tak berwujud yang mengikatnya. Tentu saja, Denskiki juga tidak takut. Shiro yang ada di samping warrior yang mulai melihat ke sekitar dan akhirnya tatapan mata tertuju pada Denskiki. Denskiki melihat Shiro, lalu tersenyum, "Namaku Denskiki." Shiro mengedipkan mata, lalu mengulurkan cakarnya. Shiro tahu, Denskiki adalah orang yang datang membantunya. Denskiki tersenyum lalu menjabat tangan dengan Shiro. Denskiki melihat Shiro sekilas, lalu berkata, bisa berkembang sampai tahap seperti ini juga bukan hal yang gampang. Kamu harus terus semangat untuk menjadi leluhur spiritual, menjadi kamu yang asli. Sampai saat itu, kamu pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Intinya, kamu akan menjadi sangat hebat. Shiro mengedipkan mata, lalu menganggukkan kepala dengan cepat. Sekarang Shiro ingin menjadi hebat. Asalkan menjadi hebat, dia baru bisa melindungi warrior yang Irenean dan Yana. Denskiki tersenyum lalu mengelus kepala Shiro dengan lembut. Kemudian, dia memandang ke arah perut warrior yang, lebih tepatnya memandang ke arah Yana yang ada di dalam pagoda Hongmeng. Dia melambaikan tangan kanan, seketika muncul kekuatan tak berwujud yang menyegel pagoda Hongmeng warrior yang. Selanjutnya, Denskiki memandang ke langit dengan ekspresi wajah khawatir, semoga hal ini bisa berlalu. Saat ini, langit tanah Origin mendadak bergetar, lalu muncul celah ruang hampa. Kekuatan tekanan yang ada di tanah Origin semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Sebagian besar master sudah tidak tahan dan tumbang. Akan tetapi, orang yang berada di bawah alam penguasa takdir malah baik-baik saja.
Tekanan ini hanya menekan Master Alam Penguasa Takdir dan Master di atas Alam Penguasa Takdir. Kaisar Huang yang ada di kejauhan melihat kondisi sekitar dan ingin pergi. Tapi, saat ini Denski Qi mendadak berkata, "Kenapa tidak mau berjumpa dulu?" Kaisar Huang melihat Denski Qi sekilas, "Aku sudah pernah berjumpa dengan dia." Denski Qi menganggukkan kepala, "Betul juga. Sayangnya, dia sudah mencarimu, kamu tidak bisa kabur." Usai berkata, dia memandang ke ruang hampa yang ada di langit dan tersenyum berkata, "Kamu juga." Orang yang mereka maksud adalah sosok misterius yang dari tadi tidak turun tangan. Ekspresi wajah Kaisar Huang sangat murung, masalah berkembang sampai tahap seperti ini sudah jauh dari perkiraannya. Sebelumnya, tidak peduli masalah ini berkembang sampai tahap apa dia masih bisa melarikan diri. Sekarang, sudah tidak mungkin lagi. Karena ada benda yang mengikatnya, meski dia kabur sampai ujung dunia, juga tidak ada gunanya. Kembali ke Sekte Belantara, hanya akan menyusahkan Sekte Belantara. Sekarang bukan hanya dia, semua Master Alam Penguasa Takdir sudah menjadi sasaran. Kaisar Huang seolah-olah teringat sesuatu, langsung memandang ke arah warrior yang tidak. Dia masih belum mencapai alam penguasa takdir. Denski Qi berkata dengan suara kecil, niat membunuh dia sudah mencapai alam penguasa takdir. Kaisar Huang tercengang, lalu memandang warrior yang dengan ekspresi wajah kasihan, "Mungkin kamu akan lebih parah dari kami." Saat berbicara, Kaisar Huang memandang ke arah Shiro yang ada di samping warrior yang. Saat ini, Shiro sedang terus menyalurkan energi spiritual dan kekuatan langit dan bumi kepada warrior yang. Tapi, tidak ada gunanya. Shiro melihat Denski Qi dan Tako dengan ekspresi wajah panik. Denski Qi berkata dengan suara lembut, "Tenang saja. Mungkin ini hal yang baik baginya. Karena bagaimanapun juga, jika dia bisa menahan kekuatan tekanan ini, maka ada keuntungan besar baginya." Tako yang ada di samping Denski Qi melirik warrior yang sekilas, lalu menengadah kepala ke langit. Tubuhnya terus memancarkan cahaya hitam yang menahan kekuatan tekanan yang tidak tahu asal-usulnya ini. "Apa sudah mau datang?" tanya Tako. Denski Qi menganggukkan kepala, "Iya, tapi tidak tahu siapa yang akan datang." Tako mengerutkan kening, memandang Denski Qi dengan wajah bingung. Saat ini, Kaisar Huang yang jauh dari mereka mendadak bergerak dan merobek ruang hampa yang ada di hadapannya. Di waktu bersamaan, energi yang memancar keluar dari tubuhnya juga langsung hancur karena kekuatan tekanan tersebut. Badan Kaisar Huang perlahan-lahan menjadi ilusi saat tidak bisa terlepas dari ikatan tekanan kuat ini. Semua orang memandang ke arah Kaisar Huang. Chang Hua yang ada di atas jembatan langsung menyindir, "Meski kamu memiliki kekuatan super, juga apa gunanya?" Semua orang pun mengerti jika Kaisar Huang ingin memaksa terlepas dari kekuatan tekanan yang ada di badannya. 15 menit kemudian, Kaisar Huang kembali normal, ekspresi wajahnya sangat murung. Dia gagal. Kaisar Huang memandang ke arah Denski Qi. Denski Qi berkata dengan santai, "Jika sebelum dia keluar, kamu sudah melakukan ini, ada kemungkinan bisa kabur. Sekarang, dia sudah menemukanmu, walau kamu lompat keluar dari ruang 3 dimensi, juga tidak ada gunanya. Dia sudah melampaui ruang 3 dimensi, tidak bahkan sudah bisa masuk ke ruang 4 dimensi. Andai saja kamu bisa masuk ke ruang 4 dimensi, mungkin bisa menghindari penyegelan kesadaran ilahinya." Kaisar Huang berkata dengan tenang, "Apakah kita harus menunggu dia di sini? Menunggu dia datang menghukum kita?" Denski Qi menaikkan bahu, "Memang kamu ada pilihan lain." Ekspresi Kaisar Huang sangat datar, tidak tahu sedang berpikir apa. Kali ini sudah terlalu ceroboh,
tidak bisa melarikan diri. Saat ini, terdengar suara sosok misterius dari langit. Ketua jurang, kalau aku tidak salah tebak, sasaran utama dia adalah kamu. Semua orang langsung memandang Denski-ki saat mendengar perkataan ini. Sasaran utama. Denski-ki tersenyum dan berkata, kenapa? Kalian ingin dia datang mencariku, lalu kalian ada kesempatan kabur. Semua orang tidak bersuara. Denski-ki menggeleng kepala, iya, sasaran utama dia adalah aku. Tapi kalian mungkin tidak mengenal orang ini. Dia ini lebih memilih membunuh semua orang juga tidak ingin mengampuni. Semua orang yang sudah mencapai alam penguasa takdir pasti akan dibunuh olehnya. Kenapa alasannya? Kalian jangan tanyakan padaku, karena aku hanya bertarung dengan dia, sama sekali tidak pernah berbicara dengannya. Tuan Jing mendadak berkata, Ketua jurang, kenapa kamu tidak bertarung dengannya? Denski-ki menggeleng kepala, aku bertarung dengan dia, kalian kabur. Pak Tua, kamu semakin tua semakin licik ya. Tuan Jing memandang Denski-ki dengan tatapan dingin dan tidak berbicara. Dia harus bagaimana? Bertarung juga pasti akan kalah. Tako yang ada di samping Denski-ki mendadak berkata, apa rencanamu? Denski-ki menenangkan hati, lalu memandang Tako dan berkata, andai saja aku terjadi sesuatu, kamu bawa mereka pergi. Jangan sampai dia mengetahui keberadaan Tako dan Shiro. Dua bocah kecil ini masih kecil dan belum bangkit. Tidak mungkin bisa mengalahkan sosok itu. Tako mengerutkan kening, Shiro adalah leluhur spiritual. Denski-ki menggeleng kepala, jahat atau baik tidak ada perbedaan di sosok itu. Tako masih ingin berkata sesuatu, warrior Yang dan Irenean yang ada di sampingnya mendadak terdengar suara tulang patah. Tako langsung mengerutkan kening ingin menyerang, tapi langsung dihentikan oleh Denski-ki, biarkan mereka menahan tekanan kuat ini, akan memiliki keuntungan yang besar bagi mereka. Tako menganggukkan kepala tidak turun tangan. Saat ini, tekanan yang ada di langit mendadak menghilang. Tapi hal yang membuat orang-orang di Tanah Origin merinding terjadi. Saat ini, semua master di Tanah Origin serentak menengadahkan kepala melihat ke arah langit. Sraash. Saat ini terdengar suara sobekan di ruang hampa lalu muncul bayangan merah berjalan keluar. Boom. Tanah Origin mulai bergetar dan akan roboh. Tanah Origin tidak bisa menahan kekuatan ini. Tidak bisa menahan bayangan ilusi ini. Bayangan ilusi ini berjalan ke bawah dan semakin jelas terlihat. Akhirnya semua orang melihat jelas wajah bayangan ilusi tersebut. Seorang wanita. Wanita yang gadis dan tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Saat melihat wanita ini, warrior yang langsung tercengang. Dia pernah berjumpa dengan wanita ini. Saat di Sungai Abadi Dunia Eternity, dialah yang memberi tahu warrior yang pedang dirinya bernama Pedang Slater Langit. Bersambung.